Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 November 2024. Sorry ya, saya maunya sih langsung gitu ya. Terschedule gitu, nggak telat readingnya. Apa daya ya, kayaknya waktu cepat banget. Kemarin kayaknya tanggal 1 November ya. Cepet banget cepet banget, nggak terasa udah tanggal 7 ya sekarang. Ya sorry banget ini readingnya telat. Oke. Semoga semua Pisces, terutama Pisces single, dimudahkan untuk memeluk rasa damai, dimudahkan untuk memeluk rasa bahagia, dimudahkan untuk mengalir sukacita di hatimu, dan apapun yang kamu doakan dalam setiap perjuangan imanmu, semoga hadir di perjalananmu, dan semoga kamu bersinar glowing like a gold, shining like a gold untuk orang-orang yang mencintaimu dan menjadi silau untuk orang-orang yang membencimu. Oh, I like Pisces. Glowing like a gold, okay? Semoga senyum-senyum kamu itu ya memancarkan rasa syukur dan sukacita dari hatimu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Thank you so much untuk Pisces. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 November 2024. Clarify. Thank you, sweetheart, darling angel. Thank you, thank you, thank you. Okay. Oh, Three of Cups. Ada seseorang di sini, bisa teman ya, ketemu banyak teman-teman, circle yang cukup positif, teman bisnis, teman yang stabil ya. Kalau yang stabil itu berarti saat susah dia ada, saat senang mungkin dia nggak ada. Biasanya gitu ya. Bersyukur kalau masih ada teman yang ada di samping kita. Saat susah dia ada, saat seneng dia nggak ada. Itu bersyukur ya. Jarang, 1 di antara 1000, bahkan jarang, itu langka, limited edition. Oke, Three of Cups. Dan ini ada pertemuan. Oke, bisa kamu diajak ketemu di sini sama keluarga, ya. Keluarganya dia gitu, atau memang kalian sedang berencana untuk membangun bisnis bersama-sama hasil dari pertemanan. Oke, Devil, beberapa dealing dengan Capricorn, Aries di sini. Oke. Kamu itu selalu merasa bahwa terlalu sering perasaanmu dimanfaatkan, terlalu sering ya. King of Cups, bergerak dengan rasa di sini. Kamu selalu merasa orang-orang memanfaatkan apa yang kamu rasain, oke, di sini. Dan energi dari The Emperor, energi di sini mengendalikan, tidak mau lagi baper ya. Jadi nggak mau bawa, semuanya dibawa profesional. Kalaupun bisnis harus profesional.
nggak boleh uh, nggak ada hitam di atas putih. Oke. Devil di sini. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat amat sangat berlebihan, ya, berkelimpahan secara materi, pekerja keras, time is money, material things dia, ya, dia terlalu kuat untuk menarik energi kemakmuran. Mungkin kamu ketemu dengan rich atau circle kamu ini ada di circle rich friends, ya, circle rich gitu loh. Dan Two of Cups di sini, dia punya interaksi dengan kamu dari 3 pertemuan. Ini ada pertemanan di sini. Salah satunya mungkin merasa nyaman sama kamu, beberapa mungkin akhirnya bertemu dengan kamu di sini. Oke. Seorang yang ngerasa koneksi, punya chemistry dengan kamu. Hati-hati karena bisa juga karena tidak ada devil energy. So seseorang yang dia kalau cari pasangan itu bukan hanya sekedar punya pacar, tapi untuk membangun bisnis dia lebih lagi. Jadi emang dia ngelihat value-nya dia ada di kamu. Dia mencari yang satu value sama dia, yang sama setara sama dia. Energi dari Six of Cups. Kamu punya banyak teman dulu kamu punya banyak teman, oke? Dan semuanya itu tidak ada satupun yang berhasil bertahan dengan kamu dalam sejarah perjalanan kamu sampai di detik ini, oke? Gak ada satupun bahkan menyusahkan kamu, jadi beban kamu, iya, oke? Kamu ngerasa kayak lebih baik punya pertemanan baru, circle baru, dan dengan sadar menciptakan batasan untuk menjaga diri kamu daripada reconnecting dengan orang-orang di masa lalu yang menghancurkan kamu, jadi beban dalam hidup kamu, toxic vibes, ya. It's a good, kamu sudah bisa kontrol perasaan kamu. Karena kamu tuh sering sekali baper, ya, mudah sekali iba, mudah sekali berempati. Ya memang semua orang yang punya empati itu yang tertinggi, ya, ada di mata batin. Jadi memang semua orang yang punya empati itu dia akan dilihat sebagai orang yang sangat lemah gitu, karena bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, membantu orang lain. Habis itu orang itu yang dibantu nusuk dari belakang, ya. Karena tidak semua orang layak menerima kebaikan si empat ini. Tapi ya namanya empat, ya. Empat itu kayak, menurut saya ya, itu kayak earth angel gitu. Malaikat yang di bumi. Dia punya hati yang gak terukur gitu. Kebaikan cintanya itu loh. Dia bisa aja baik sama orang yang jahat sama dia. Seperti gambaran pencipta itu ada sama dia gitu. Emang ditaruh orang-orang pilihan kayak gitu. Memang banyak orang yang optimis, yang hebat itu akan lihat si empat ini orang lemah, ya. Nah itu kamu yang dulu tuh kayak gitu. Kamu kalau udah deket sama seseorang, kamu total gitu loh, ngebelain dia, berkorban untuk dia, sayangin dia. Ujung-ujungnya Ten of Swords, kamu ditikam 10 pedang dari belakang. Oke? That's why memang kalau punya empat, punya empat, ya. Makanya orang yang punya empat itu mata batinnya harus dibuka supaya dia bisa melihat ini orang layak dikasih cinta kasih atau enggak. Tapi jadi pilih-pilih, ya, karena empat itu dia turun ke bumi itu tidak boleh memilih warna apapun, harus menyebarkan cinta kasih. Itu empat, ya. Oke,
nggak mudah jadi pilihan. Oke. So ini sudah begitu lama. Ini kamu benar kan? Kamu itu mungkin kamu punya empat yang cukup kuat dalam diri kamu. Banyak yang kamu tabur dalam relationship kamu sama orang-orang masa lalu, even bestie, best friend, even mantan, even keluarga di sini. Oke? Kamu selalu bersemangat untuk menjadi terdepan begitu. Oke? Di sini ada Six of Cups. Ada rasa kehilangan, rasa menyesal ketika akhirnya kamu hanya memilih pertemanan nih. Saya tidak melihat kamu meskipun strong chemistry di sini dengan dia, orang baru ini, tapi kamu tidak melihat itu sebagai peluang untuk kamu buka koneksi baru. Saya melihat kamu masih terus fokus dengan passion, desire kamu. Oke. Terutama tentang ya, kalau sih kamu masih ingin merdeka, masih ingin bebas, tidak ingin punya hubungan saat ini. Beberapa masih ingin mendapat keadilan dari situasi masa lalu yang sekarang ini tidak mudah, ya. Jadi ada karma situation atau ada penuaian yang terjadi hasil dari masa lalu. Oke? Gimana coba? Ada hasil penuaian dari masa lalu. Kalau kamu dulu sama orang masa lalu punya koneksi, kalian menabur bersama-sama karma kalian di 2024. Oke? Terutama tentang keadilan. Mudah-mudahan kamu ada di sisi karma baik yang berbuah. Mudah-mudahan. Karena di sini si Angel di sini beberapa hubungannya sudah berakhir, tapi ada proses hukum yang berjalan di sini. Ada kemungkinan kamu akan ya ada masalah dengan hukum di sini. Ya, beberapa mungkin tentang penjara atau Angel di sini. So hati-hati dengan langkah kamu, Pisces. Kamu orang merdeka, orang bebas. Hati-hati dengan langkahmu. Ada cinta baru di sini yang menyesal karena kamu terlalu fokus dengan bagaimana menciptakan keadilan dari situasi masa lalu. Ini juga bisa hubungan karma. Dia juga bisa bagian dari anugerah yang mencintai kamu tanpa kamu sadari di sini. Oke? So I don't know, like hati-hati bertindak, Pisces. You know, it's not easy this moment, this month. Ucapan kamu, hati-hati. Keputusan kamu, hati-hati. Ada seseorang yang dulu begitu mencintai kamu, sekarang mencintai kamu dengan cara yang negatif. Clarify, Pisces. Crosswatcher single. 1 sampai 15 November 2024. Clarify, please clarify, clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Knight of Cups, Six of Pentacles, Ace of Wands. Okay, harus dia begitu bersemangat untuk melakukan apapun yang dia rasakan, desire-nya dia. Oke. Six of Pentacles, kamu ingin dia menebus kesalahan. Ini pasti orang masa lalu, ya, dari masa lalu ya. Berusaha untuk menciptakan keseimbangan atau keadilan di jalan kamu di sini. Oke. Orang masa lalu ini kayaknya. Jadi kamu fokus ya di sini. Untuk sesuatu sih stuck di sini. Two of Wands. Oke. Queen of Pentacles di sini, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Kamu menunggu ya supaya dia bisa membayar semua kesalahan dia, tebus kesalahan dia sama kamu. But you know what? Ya, kamu memang berhasil buat dia stuck di sini.
tapi dia hanya menunggu kapan waktunya ada celah buat dia. Terutama kesepakatan di sini. Dia ingin bertemu dengan kamu. Beberapa mungkin ada isu harta gono gini, rumah di sini dengan masa lalu. Kamu tetap nunggu. Jadi kayak gini, kamu seperti tidak melihat anugerah di jalan kamu karena kamu fokus untuk menciptakan keadilan. Ini condong ke revenge atau dendam. Kamu fokus ke situ. Seven of Cups, Ten of Cups, King of Wands. Leo di sini. Kamu ngerasa bahagia buat hidup dia carut marut ya. Ini masa lalu. Sementara dia mencari berbagai cara di sini. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan kamu, King of Wands. Dia ingin ketemu sama kamu tuh face to face, eyes to eyes gitulah. Dia nggak mau, dia pengen ketemu sama kamu, intinya di situ. Berjuang di sini. Kamu bahagia lihat perjuangan dia yang kamu batasi, blocking di sini, di Emperor energy. Tidak semudah itu Virgo bertemu dengan kamu. Seorang Scorpio energy. Kamu batasi. Dan dia mulai abaikan cara. Ada penyesalan ingin bertemu dengan kamu. Beberapa usianya cukup jauh dari kamu. Kamu nggak peduli. Devil di sini, ini nggak mudah, masih panjang perdebatan, peperangan dengan orang masa lalu. I know kamu sedang menuntut keadilan untuk kamu. Jangan lupa untuk melihat anugerahmu yang ada saat ini, karena kamu tertutup dengan kemarahanmu, rasa kecewamu. Kamu nggak bisa lihat anugerah yang datang dalam hidup kamu. Kita lihat ini, kamu terjebak dengan apa yang kamu rasain. Ada keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan kamu bahkan di 2025. Dan kita lihat betapa dia menyesal. Sulit sekali menciptakan perdamaian dengan kamu dan meneruskan peperangan atau perselisihan dengan kamu. Jadi tadinya dia berusaha untuk menebus kesalahannya, bertemu dengan kamu. Karena situasinya nggak mudah, dia berubah menjadi rubah untuk bisa tetap bertemu dengan kamu. Ketika dia tidak bisa lagi, dia berubah menjadi devil, the real devil. Akhirnya bertarung, akhirnya bertikai, akhirnya dia niatkan pertikaian itu. Dari tadinya yang dia pengen damai di sini. Kita lihat energi dari Eight of Swords, Pisces single. Eight of Swords, Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Eight of Swords. Clarify. Thank you. Is jumping. Three of Pentacles, kesepakatan di sini. Page of Pentacles, commitment, the Star. Kamu ngerasa bahwa beberapa keadilan di sini, proses keadilan. Hati-hati ya. Ini harapan kamu. Harapan kamu ini proses hukum. Dia masuk in jail gitu, masuk penjara. Harapan kamu di masa depan. Tripartite ini bisa tentang pengadilan. Page of Pentacle. Kamu berharap sekali untuk menghancurkan dia. The Witch, kamu mau ngelakuin segala cara.
Atau hanya dealing dengan Aquarius? Mudah-mudahan hanya dealing dengan Aquarius ya. Ini besar banget energi kamu. Sih, Three of Cups. Pertemanan, kolega. Kamu menggunakan segala cara di sini untuk menghancurkan dia. See? Berusaha untuk fokus. Oke. Apa yang kamu inginkan di pikiran kamu. Ini udah benar-benar. Jadi nanti 2024 sampai 2025 kamu kerjaannya ke pengadilan. Kamu kerjaannya kayak hidup kamu rame lah, capek. Hidup kamu rame banget. Kamu jadi frustasi sendiri gitu loh. Seenggaknya gini, emang kamu dapat keadilan, tapi kayak waktu kamu habis terbuang, ada rasa nggak bahagia, kelelahan mental. Ya itulah yang mungkin kamu sedang berjuang untuk keadilan di sini. Tapi jangan lupa melihat anugerah di sini. Ada cinta baru, dia merasa kamu equal dengan dia. See? Five of Cups. Ini juga beberapa tentang karma dari masa lalu ya. Dengan hubungan kamu dengan orang di masa lalu. Complicated. Five of Cups, clarify. Five of Cups. Crosswatcher Spices, thank you. Blocking di sini. Dia merasa sulit untuk ngasih kamu pemahaman gitu. Dia menyerah, dia minta maaf, atau dia coba untuk memperbaiki kesalahannya, tapi blocking di sini. The word energy. So, dunia dia di sini. Oke, kamu tidak izinkan dia untuk menyelesaikan masalah yang dia ciptakan. Oke, ada penyesalan ya. Five of Cups ini cukup besar di energi dia, stuck. Rasanya ingin mati dia tuh ya. Nyesal sekali. Bermasalah dengan kamu ini adalah penyesalan terhebat dalam hidup dia. Rasanya ingin mati aja. Ini putus asa. Rasanya dia pengen mati. Two of Cups di sini. Oke. Dia tahu banyak orang mencintai kamu dan akan membantumu. Dan dia tidak akan berhasil. Rasanya ingin mati aja. The Death Energy. Rasanya pengen mati. Sampai putus asa ya. Beberapa di sini mungkin ada anak di antara kalian. Terlihat jelas dia sangat menyesal. Sudah berubah situasinya. Sudah ada pertobatan, dia mau berubah di sini. Diabaikan, konsisten diabaikan sama Pisces. Tidak ada pintu maaf, mungkin ada, tapi tidak ada pengampunan gitu loh. Tidak ada pengampunan. Kamu gak akan membiarkan dia bebas lenggang dengan kemerdekaan dia. Dia harus hidup tanpa kemerdekaan gitu, menurut definisi kamu. Manipulatif di sini ya, dia seorang penipu. Dia mulai speak up di sini. Dan kamu tidak peduli. Konsisten tidak peduli. Oke, so maybe kemenangan ada di pihak kamu. Tapi damai sukacitamu juga hilang ya. Jika kamu tidak benar-benar menang.
banyak hal yang hilang. Anugerahmu pun kamu nggak sadari. Pisces tinggal 1-15 November 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Loyalty, kesetiaan. Mungkin kamu tipe setia, ya susah sih memang. Apalagi kalau dihianati. Wah, itu susah. Karena orang loyal itu biasanya melekat ya. Gitu. Ada positif, ada negatifnya. Individuality, karakter. Emang udah karakter kamu. Sekalinya sayang, sayang banget. Tapi kalau udah marah, semuanya harus jadi puing-puing gitu. Yang sudah kamu bangun tuh harus jadi puing-puing, gak bisa lagi gitu. Orang lain harus tahu betapa kamu bisa gitu menjadikan orang lain jadi puing-puing gitu. Itu kamu hancur lulu lantah gitu. Itu kamu. Prinsipnya tuh totalitas harga mati gitu, kayak gitu. Kalau total mencintai, total menghancurkan sampai jadi puing-puing. Itu kamu. Orang itu karakter kamu ya, all out banget, totalitas harga mati. Pisces tinggal 1-15 November 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Ini pesan saya, Pisces, jangan fokus dengan orang lain atau kemarahan berlebihan. Coba fokus 2025 ini sudah mau sebentar lagi ini. Jangan fokus juga dengan dia yang gak bawa kebahagiaan. Kau juga harus fokus dengan kebahagiaanmu, kedamaianmu, sukacitamu, anugerahmu. Oke? Jangan fokus terlalu sama dia. Oke? Anggap aja ini bersih-bersih, ya kan? Jangan denial di sini. Kalau kamu nggak pernah izinkan dia masuk dalam hidup kamu, nggak mungkin juga kamu dihancurin sama dia. Kalau kamu sadar bahwa kamu berlebihan mencintai orang lain, mengorbankan dirimu untuk cinta, itu juga bagian, jadi ada kesalahan kamu juga gitu. Anggap ini belajar untuk nggak terlalu mencintai orang lain berlebihan. Jangan denial, diri kamu tahu, kamu juga bagian dari kesalahan ini. Oke, ini resikonya. Ya, kamu yang ambil resiko, begitu datang resiko, kamu marah-marah. Pisces. Ini belajar, dari sini belajar ya. Belajar untuk tidak mencintai orang berlebihan, tidak berjuang, action, effort berlebihan sama orang lain. Ciptakan hubungan yang seimbang. Kayak si Pisces ini total loyalitasnya parah. Dan ingat, semua manusia pasti ada buat kecewa, Pisces. Semua, tidak ada satupun yang luput. Buat kecewa, buat salah. Jika kamu sakit hati kamu, kamu berlebihan, nempel, melekat sama dia gitu. Kamu berani ambil resiko mencintai orang lain berlebihan. Di saat dia mengecewakanmu, kamu berkeping-keping itu hatimu, kamu ingin dia luluh lantah. Kamu juga salah, kamu izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Jadi ketika kamu terlalu fokus pada kemarahanmu, damai, kebahagiaanmu, sukacitamu lenyap, itu kamu juga lagi jahat sama diri sendiri, Pisces. Tolong ini sudah mau 2025, janganlah. Nih, ini energi kamu, Bats in Balfour. You can achieve great things. Kamu bisa mendapatkan yang terbaik di kehidupan alam semesta ini. Kamu bisa menarik yang terbaik untuk kamu, karena kamu yang terbaik. Coba totalitas itu kau pakai buat bisnis atau buat cari materi kemakmuran, daripada ditimpakan sama seseorang. Cinta sama orang itu 50% aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau sakit hati nih,
hancur berkeping-keping ini. Oke? Di sini ada little brother, little sister, siblings, younger brothers, responsibility. See? Banyak orang yang suka sayang sama kamu. Kayak memang dasarnya kamu empat ya, orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Queen of Cups. Makanya kalau udah tahu ya, empat itu bisa jadi power, bisa jadi weakness ya. Power itu kalau kamu sebar cinta pada semua orang tanpa keinginan hasrat tertentu, itu akan jadi cahaya yang indah. Tapi ketika kamu merasakan berlebihan pada orang lain, jadi kelemahan. Makanya empat itu kalau sama orang narsisistik bakalan dibilang kita orang bodoh. Oke? Jadi harus bisa gunakan power kamu. Empat itu jadi power, bukan jadi kelemahan. Ini seperti empat ini akhirnya jadi kelemahan kamu yang gak mau kamu akui gitu loh. Jadi kamu punya andil kesalahan, kamu izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Kalau kamu gak izinkan dia masuk dalam hidup kamu, mungkin semua kerusakan ini gak akan pernah terjadi. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya enggak. Jangan lagi akhiri, jangan lagi nambah penderitaan gitu. Oke? Ini dia, embrace your emotion, peluk erat-erat apa yang kamu rasakan, izinkan apa yang kamu rasakan untuk survive ini untuk kamu hadapi, untuk kamu bisa lebih lagi menjadi versi terbaik kamu. Be acceptance, izinkan semua yang bukan jadi bagian dari emosi kamu lepaskan. Oke? Kamu jadi emosional, negative emotion, fokus dengan kemarahan. Padahal itu bukan kamu. Itu terjadi akibat resiko yang kamu ambil dan belum siap karena kamu di sini masih denial. Come on baby please. I just want you be happy. Okay? And di sini ada, the only things that is real is love. Shift your focus back to love. Fokus lagi pada cinta. Kamu orang empat, punya cinta yang begitu baik. Begitu penuh kasih sayang. Ya, sadari. Kesadaran itu apa? Harus punya power untuk kendalikan rasa empat itu. Memang gak mudah, itu harus latihan. Itu memang susah banget. Saya juga begitu. Dulu tuh, kalau empat itu menyelami perasaan orang, cepat sekali iba. Udah, begitu saya dikasih pelajaran saya rasa itu pelajarannya dari pencipta. Ini kamu harus tahu ngatur tuh, kendalikan powermu. Ada yang harus diabaikan, ada yang harus dirasakan. Cara kendaliinnya belajar dari setiap momen yang ada. Kita sendiri yang harus belajar untuk tekan tombol oke, kita merasakan, oke, kita abaikan apa yang kita rasakan, tetap merasakan. Tapi bagaimana mengabaikan, itu yang penting. Terutama untuk orang empat. Ya, tidak semua hal perlu kita respon untuk apapun yang kita rasakan. Itu memang gak mudah. Nah, belajar. Ya, saya banyak belajar. Kalau enggak berdarah-darah, capek. Oke? Ini vice versa. Terima kasih.